Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi sama saya Dudi dari tim online Taman Singanis. Buat teman-teman Taman Singanis, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin. Seperti biasa, Bu Endah terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Endah Alhamdulillah. ini alhamdulillah beliau selalu sehat, selalu dan senantiasa setia memberikan informasi-informasi yang insya Allah manfaat untuk kita semuanya, Amin, untuk amin, kesehatan kita semuanya. Amin ya amin. Allah ya Rabbal Insya Alamin. Allah, insya Allah. Ya, teman-teman yang udah lihat beberapa tayangan dari Taman Singanis, informasi tentang kesehatan dari Bu Endah. Sekarang ini rencana kita ngobrol-ngobrol tentang ini Bu ya, Gangguan kaki. gangguan kaki Bu ya. Ya, gangguan kaki yang biasa dialami oleh ibu-ibu lah. Kaum Dari perempuan lutut, gitu. kesemutan gitu Ya, Bu ya. Dari, kakinya, tumitnya ya, sakit. sakit. Gitu. Tapi Bu, dulu sih mungkin terdengar itu di kasus-kasus lansia Bu ya. Sekarang ini banyak yang masih muda-muda begitu Bu ya. Usia Ya, 35 kerasa gitu-gitu Bu. yang dalam lansia ya. Heeh. Ibu-ibu muda juga Iya Bu ya. banyak. Jadi itu bukan kasus lansia Bu ya, bukan Bu ya. Bukan. Saya kira Ya itu Bu. kebanyakan ibu-ibu aja Ya. ya Heeh. sakitnya kaki ya. Heeh. Biasanya keluhannya ke kaki. Iya, iya, iya. Sampai sekarang harus menggunakan kloset duduk itu kan Iya karena Bu. kakinya nggak bisa Heeh. ditekuk, kakinya Iya. nggak bisa tekuk gitu. Heeh. Iya, setelah misalkan duduk lesehan, duduk Nggak bisa. perlahan, Iya, habis itu bangun nggak naik bisa. bangunnya, Ya, gitu. masalahnya. Nah Bu, ini kayaknya sangat menarik sekali Bu. Insya Allah manfaat untuk Insya semuanya. Allah. Jadi gimana Bu? Saya juga penasaran Bu, ceritanya gimana Bu? Ya ini cuman pengetahuan dari pengalaman aja ya, Iya. bukan dari ilmu yang mana-mana. Iya. Jadi karena kasusnya memang sudah menimpa dirinya, Hmm. diriku, Hmm. ini jadi bukan satu teori saja, Eh. tapi bagaimana sudah punya pengalaman sakit-sakit ya kayak gitu, gitu Jadi kan. Ibu ngalamin sendiri Bu ya? Ya, ngalamin sakit sendiri. Kalau pertama kali yang sakit itu tumit. Hmm. Tumitnya itu kalau habis bangun tidur, bangun dari tempat tidur, Oh sakit iya, sekali iya, 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 tumitnya, iya. Pas sakit, turun, ya nah itu Bu sakit ya. sekali. Apa habis duduk, Hmm. aduh, aduh gitu kan, mesti Hmm. pakai aduh, Hmm. aduh, 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 gitu kan. Saya diagnosa sendiri gitu ya. Hmm. Kalau menurut ilmu akupuntur itu apa namanya, kalau kaku, dingin, sakit, cukut-cukut, oh ini dingin nih. Hmm. Nah, ini karakter dari dingin nih. Hmm. Lah yaudah saya coba dengan yang enak lah. Hmm. Saya kan minum susu ibu-ibu ya, susu apa mengandung kalsium itulah, apa istilahnya itu. Itu saya campur dengan bubuk jahe merah. Oh, Jahe merah ya, jadi bukan jahe biasa, tapi saya punya bubuk jahe merah. Udah seujung sendok teh, sendok ya. teh. Kecil ya, teh kecil tapi seujungnya aja dicampur dengan susu, dan itu seminggu saja. Alhamdulillah bisa sembuh, cuma seminggu aja loh. Yang lain pas sampai dioperasi, sampai di segala macam disuntik gitu. Ternyata jadi diagnosa melalui cara alami dari ilmu akupunktur itu sangat membantu ya. Jadi pengennya saya juga mau membagi ilmu bahwa kalau ada rasa Tadi apa Bu? Cekut-cekut. dingin, apa ya, sakit yang cenut, Kayak tadi ditumit gitu maksudnya Bu ya? Tumit kan apa di kepala apa, pokoknya sakit dengan nut, itu dingin. Ya, kalau dingin kalau diseimbangkan maka dihangatkan. Ya gitu saja. Jahe menghangatkan. Ya, gitu ya. Kalau minum ya jahe, tapi kalau amannya pakai oles-oles ya kayu putih, paling kayak apa? Balur gitu Bu ya? Balur kayak gitu. Ini satu saya. Nah, yang membuat saya menderita bertahun-tahun itu adalah pegelinu. Linu banget, pegel itu gitu. Seluruh badan kan? Seluruh kaki. Seluruh kaki nih? Kaki. Terus saya pikir, saya baca satu buku bahwa kalau enzim di dalam pencernaan itu mempunyai karakter masing-masing yang tidak bisa mencerna kalau ketemu
sesuatu apa ya, makanan yang enzimnya sangat berbeda atau bentrok. Jadi kalau kita makan nasi makan siang, atau makan pagi atau makan malam, saya biasanya namanya wong Solo, wong Jawa itu mesti teh nas gitu kan, wis enak tenang. Walaupun gelas kecil, cuma kan mantap gitu kan. Itu ritual hariannya begitu. Ya, ritual. Jadi apa karbohidrat, makanan-makanan itu enzimnya tidak mau mencerna kalau ketemu manis, mandek. Mandek, lama-lama membusuk. Busuk itu mempunyai karakter atau sifat berat. Akhirnya mengendap di bagian kaki, karena bagian paling bawah dari manusia adalah kaki. Oh, ternyata ini ya membuat saya sakit itu karena tadi makan terus minum teh manis. Berarti, duh gimana ya? Kalau nggak minum teh manis gimana ya? Wah, udah bisa. Ingat ya, orang Jepang dulu, orang Jepang itu kan minum teh ya sudah ada acaranya tersendiri ya, minum teh aja, nggak pakai makan. Udah, jadi saya kalau jam 11 pas ngantuk-ngantuknya gitu ya minum teh manis saja wis. Habis makan ya sudah makan gitu kan. Habis makan itu katanya nggak boleh minum banyak. Minum sekedar 3 teguk untuk membasahi, untuk membersihkan mulut aja. Kalau pengen minum ya sebelum makan 15 menit. Nah, ternyata ini dilakukan oleh beberapa orang yang caranya adalah habis makan wudhu ya gluk-gluk gluk-gluk gitu. Nah, terus minumnya juga berdiri. Langsung gitu. Jadi kalau apa namanya nasi diisi sama air kayak mesin cuci ya, Dut. Muternya gitu ya, nggak bisa dicerna apa enggak kira-kira? Nasinya nggak bisa dicerna ya, ya muter saja gitu kan. Nah itu akhirnya lolos saja ke dalam usus halus, kemudian ke usus besar. Akhirnya pencernaannya menjadi masalah. Cucu saya itu kalau makan mesti makan kunyah minum, terus minum lagi. Akhirnya tadi muntah, ada darahnya. Karena pencernaannya ini menjadi bermasalah gitu. Harusnya jadi tercerna baik gitu. Ya, jadi nasi itu jangan dicampur air banyak, boleh campur air tapi ya sedang aja supaya bisa tergiling dengan maksimal kayak gitu. Ya tadi, jadi cara makan itu membuat kita mempunyai penderitaan panjang lah. Jadi itu tadi, setelah tahu bahwa habis makan nggak boleh minum manis, ya sudah, akhirnya saya nggak melakukan itu, sudah nggak masalah gitu loh. Nggak ada lagi namanya pegel ini, sudah nggak ada lagi. Nah, tapi yang namanya pengen ya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang nggak menjadi masalah kali, Bu. Kadang minum ya kan, minum. Waduh, cukut lagi. Ya sudah, ada antisipasinya. Saya minum puyang Laos. Puyang Laos itu saya bahannya tuh mengapa kok puyang Laos? Ya ada puyangnya, ada Laosnya pasti ya. Ada jahenya, ada kencurnya. Nah, puyang itu menguatkan otot. Punya Laos, biasanya Laos merah itu menguatkan limpa yang bertanggung jawab pada daging atau otot tadi. Jahe melancarkan peredaran darahnya, mungkin ada dinginnya. Kencur juga menghangatkan. Nah, untuk detoxnya pakai sambiloto. Ini sambiloto ya. Sedikit sambiloto itu detoksifikasi. Nah, meniran sama pipis kucing ini untuk membuang limbah tadi supaya pipisnya lancar. Jadi limbah tadi harus dibuang ya. Manggrok terus di dalam daging gitu. Jadi ramuannya tadi apa? Jahe, tempuyan, kencur, Laos, sambiloto, pipis kucing, meniran. Ya, itu godok semua, Bu ya. Itu jamunya. Pegelinu. Ya. Nah, banyak sekali masyarakat di daerah lah ya. Kebiasaan bapak-bapak yang di sawah ya, di ladang ya. Kalau siang ngopi kan,
Ngopi Ya, ya. nikmat Bu. Ya. Ngopi dulu apa makan dulu? Kayaknya kayaknya ngopi dulu deh Bu deh. Habis ngopi diantarin makan ya? Iya, sami mawon ya. Jadi si kopi Hmm. belum tercerna atau belum masuk ke dalam sus. Kemudian masuklah nasi. Akhirnya menjadi kan busuk ya, karena enzimnya terbentrok. Nah, itu dilakukan tanpa sadar sampai puluhan tahun. Akhirnya banyak sekali di desa juga penyakit kaki. Kakinya pegelinu sampai sakit sekali. Ini tuh diatasi tadi. Jadi kalau mau makan ya sudah makan, jangan minum kopi lagi. Kalau mau ngopi ya ngopi saja, jangan makan gitu. Itu ya. Kopi breaknya jam berapa gitu Bu ya? Jadi caranya begitu. Kalau mau minum dulu. Habis makan minum beberapa teguk saja untuk membasuh si mulut saja itu. Itu caranya untuk mengatasi penyakit tadi ya. Jadi bukan diminum apa obatnya gitu kan? Apa obatnya? Bukan obatnya, tapi bagaimana si penyebab ini ditiadakan dulu, diatasi dulu. Nah, setelah kebiasaan yang membuat penyakit itu diderita, baru dikasih jamunya kayak gitu. Ya, tadi untuk yang pegelinu sampai semper. Iya, ini kan Bu berarti penyebabnya karena diantaranya Bu yang apa Bu ya, cara makannya kali atau apa ya disebutnya ya? Ya, jadi tadi antara makanan karbohidrat dan sebagainya itu ketemu minuman manis menjadi busuk karena enzimnya tidak cocok atau enzimnya bertolak belakang. Ya, pokoknya minuman manis ya. Kadang-kadang kalau di restoran makan mie, minum es jeruk apa teh jeruk gitu es teh manis apa ya. Nah, ada lagi yang kegunaannya dari meniadakan teh. Kalau kita makan sayur nih sudah sayur urap atau sayur apa ya hijau, terus minum teh, sayang zat besinya itu tidak masuk ke dalam tubuh kita karena terhalang oleh teh. Akhirnya anemia juga. Jadi begitu. Jadi teh menghambat zat besi masuk ke dalam tubuh. Teh manis membuat busuknya makanan. Apa kopi, apakah sirup, apa ya, pokoknya manis jangan masuk ke dalam berbarengan dengan makanan keseharian gitu. Kalau ini Bu, kan umum nih makan di luar maksudnya Bu nih. Jus mereka Bu gimana Bu? Jus manis sebutnya. Gimana Bu? Untuk jus. Boleh jus manis, tapi nggak ketemu sama nasi kan? Nggak ketemu itu kalau habis makan tetap aja nggak boleh pada saat itu Bu ya, artinya jus tersendirilah maksudnya ya. Jadi kan gini, kalau di restoran pengen jus alpukat ya atau apa ya, ya sudah pesen aja jus dulu kali Bu ya, kasih jarak ya, wes ngobrol dulu baru pesen lagi makanannya. Kalau jus itu kan berupa cairan yang 10 menit sudah masuk ke dalam tubuh ya. 10 menit sudah cepat tercerna Bu ya. Kalau nasi bisa 2-3 jam. Apalagi ada daging, ada ayam, ya kan itu 2-3 jam baru selesai dicerna. Baru masuk, sudah dicampur lagi minuman manis, ya sudah mandek, akhirnya membusuk tadi, sehingga busuknya ini menjadikan limbah, meracuni kaki tadi, karena kaki memang bagian bawah tempat menampung limbah gitu kan. Nah, kalau pegelinu kan itu Bu ya, artinya ada satu lagi yang membuat pembantu saya menjadi penyakit yang tidak terduga. Jadi pembantu saya ini tiba-tiba masuk rumah sakit, didiagnosa katanya jantungnya bocor dan jantungnya bengkak. Ya, padahal dia sudah nggak lagi sakit mah, karena sakit mahnya sudah sembuh sampai dia agak teledor. Minum kopi mau gede, ya usianya 1 saset ditambah lagi 1 sendok teh kopi tubruk, sudah berani kayak gitu. Padahal sakit mah, karena sakit mahnya sudah selesai terus sembarangan gitu. Senangnya minum. Ya, itu sudah mahnya sudah sembuh ya. Tetapi kenapa tiba-tiba pulang masuk rumah sakit katanya jantungnya bengkak dan jantungnya bocor. Nah, sudah bolak-balik saya bilangin, kalau makan jangan malam-malam.
Katanya nggak enak lah ibu sama bapak belum makan. Yo, yang kamu yang punya dapur ya, kamu makan sendiri ya nggak masalah. Ibu kan bagiannya di meja, kamu di kompor itu kan mau berapa aja juga bisa. Itu kebiasaan tadi. Menjelang tidur baru makan. Ya, Makanannya jarak belum makan dengan tidur. iya, makanan belum tercerna langsung tidur. Nah Iya, ya busuk, ya kan. Nah itu puluhan tahun, waduh Iya, seumur dia kan. Nyampah banget Bu ya. Sampah banget. Akhirnya mengendap ke bawah, tertumpuk-tumpuk, akhirnya ngesot nggak bisa jalan. Jadi kalau dia setrika ya duduk, masak apa ya nyuci piring ya duduk. Karena kakinya sudah nggak bisa apa dan minta tolong Bu, klosetnya diganti yang duduk. Nggak bisa lagi jongkok. Nah, gara-gara tadi belum tercerna nasinya ini sudah tidur. Nah, itu pada Iya. malam. Nah, kalau zaman dulu sebelum maghrib sudah makan. Jadi Iya. jadi jam 8 udah zaman dulu jam 8 setengah 9 udah sepi nggak ada, udah tidur. Siang juga gitu kalau saya nih, Dut. Makan pagi itu penting. Jadi saya makan pagi itu full ya. Supaya siang nanti nggak makan, ya paling makan buah apa gitu terus tidur. Karena saya menghendaki bisa tidur siang. Jam 1:30 harus tidur siang walaupun setengah jam terus jam. Jadi saya tidak mau lambung saya makan siang, lambungnya penuh nasi, cuman baru 1 jam langsung tidur, ya kan? Nah itu saya nggak mau juga, sehingga ya sudah makan pagi saya pol-polin, nanti siang saya nggak begitu lapar, paling minum jus atau minum makan buah, sudah saya santai aja bisa tidur siang kayak gitu. Sehingga tidak ada cekot-cekot lagi, nggak ada sakit lagi, ayo lari yo lo monggo. Cuman gitu aja sebetulnya, nggak usah pakai obat. Tapi memang kalau lagi sakit ya memang harus dikasih ramuan tadi. Ramuan tadi Bu ya, ramuan puyang laos Bu ya. Puyang laos. Itu kepegelinu yang cekut-cekut tadi bisa ini juga Bu tadi. Yang pertama kasus yang tumit gitu Bu. Kalau cekut-cekut kan cuma karena angin dingin atau lembab dingin gitu mamanya nih. Alah tidur kakinya menghadap ke AC ya, angin dingin kan, itu pasti kakinya sakit banget. Ya, itu cuman pakai jahe aja, jahe serai kalau mau direbus, jahe serai aja direbus. Serai Bu ya? Iya udah. Kalau saya ya kadang-kadang males orang nggak punya pembantu ya ambil jahe merah tuh yang bubuk campurin susu wes tiap pagi wes seminggu selesai gitu. Kalau bahasa kedokteran kan Bu ada asam uratnya tinggi. Itu tuh karena yang tadi kalau Bu ya makanan yang tadi itu maksudnya Bu yang bilang. Sama asam urat, kolesterol, sama. Jadi yang mempunyai tanggung jawab, organnya punya tanggung jawab untuk pembuangan limbah dalam tubuh kita itu kan ada 2 ya. Jalurnya ada di liver, nanti jadi ke usus besar, jalurnya ginjal, nanti kantong kencing ya, gitu. Kalau ini nggak diman-eman, maksudnya diman-eman apa? Dirawat, sayang-sayang, supaya tidak sakit, bagiannya bebannya itu menjadi berat, walaupun pamannya nih kayak suami ya, hipertensi sudah puluhan tahun ya, namanya minum obat tuh nggak boleh harus minum obat. Tapi kan panjang umur, karena tadi obat-obat kimia tadi, tapi didasarinya dipelihara atau disupport oleh ini tadi milik Allah tadi. Ya dia minum pegagan untuk ginjalnya, atau melawak merah untuk livernya, mengkudu untuk sistem metabolisme. Ya umur panjang tetap praktek, gitu kan. Jadi bagi mereka nih yang selalu harus minum obat dokter, obat kimia, sebaiknya organ tadi loh yang membuang ini itu support, jangan sampai rusak ini. Nah kan harusnya nih kalau minum obat terus kan pasti ginjalnya rusak dan kecucuh darah. Tapi kan enggak, karena tadi selalu disupport organnya ginjal itu dengan pegagan. Livernya dengan temulawak meniran itu selalu akhirnya panjang umur tetap aja lari berjalan bisa, nggak masalah gitu. Karena di kaki ini dipelihara oleh 3 organ ya, limpa, hati, ginjal. Limpa, hati, ginjal. Limpa itu memelihara daging, otot. Si ginjal sama liver ini pembuangannya. Jadi limbahnya itu dibuang sama 2 organ ini loh. Iya, karena nyeri itu karena banyak limbah di sini kan. Iya, itu harus dibuang. Kira-kira mudeng enggak yo? Gampang sebetulnya, cuman kali yang inget aja dan
enggak susah gitu Iya loh, ya. bukan Kan tadi susah. intinya Bu, makan itu hati-hati Bu ya, makan yang suka teh manis. Berarti teh Tidak manisnya boleh dipisah Bu ya. dicampur, Ah, ya. Makan mm-mm, tidak boleh dicampur dengan minuman mm-mm. manis, Iya. bukan teh lo Oh ya. ya, minuman Apa manis. aja. Kalau teh ini menghambat zat Ya. besi masuk ke dalam Ah, tubuh. mm-mm, Gitu. Tapi kan minuman kan banyak kemamian mm-mm, makan di namanya makan ya, mm-mm, minum manis-manis juga mm-mm, macam-macam ya, mm-mm. kayak gitu. Terus jauhkan makan itu dari tidur Bu Tidur ya. ya. Jarak makan Yang dan tidur. minimal 2 jam setelah Heeh, makan baru heeh. tidur. Iya. Jadi jangan mau tidur makan Mm-mm, dulu. mm, Lah apalagi wong di jalanan banyak tek-tek kayak mm-mm. bakmi ya. Iya Bu. Lah bakmi sate ayam itu 8:30 gimana? Oh belum makan? Sate ya kan? Hmm, 8:30 baru iya. makan. Hmm. Lah tidurnya kapan kalau ini 3 jam? Akhirnya tidur. Nah itu kan tidak ketahui korban dari ketidaktahuannya Iya. sehingga menjadikan penyakit. Itu Hmm, tuh. iya. Terus tadi kalau minum jus itu minum jus dulu Bu ya, baru Ya, nanti makan gitu Bu ya. ya. Jadi minum Nah, manis duluan mm-mm, sebelum makan nasi. mm, Ya, iya. Terus tadi tentang yang kalau kaki yang nyut-nyutan itu sepertinya bukan bukan kasus apa Bu ya, mungkin hanya insidensial ibaratnya Bu ya, kena dingin aja gitu, yang ya kalau nyut-nyutan yang gitu. nggak tahu kan sampai ke Heeh. dokter, Iya, karena fisioterapi, disuntik, berkepanjangan Bu ya. masa operasi, Iya, iya, belum iya. berat, Jud. Mm-mm, iya. Bukannya gampang, bukannya Mm-mm, sesuatu yang tidak mm, serius. Banyak iya, orang iya. nggak tahu kan ke dokter. Mm, Dokter juga nggak tahu ya iya. disuntik segala macam. Lah padahal cuma jahit saja, Mm-mm, kayak gitu. Nah itu tadi apa? mm-mm, Dapatnya ilmu ini dari mana? mm-mm. Dari Al-Fatihah. Ya, gitu Bu. Iya Bu, itu pengetahuan yang tadi Bu tuh. Iya. Heeh. Jadi apa ya? Saya punya Nah, pengalaman. pengalaman Ibu nih belum diceritakan pengalaman Ibu nih. Ya pengalamannya begini. Saya sakit itu depresi, konflik lah Ya, suami pokoknya istri, ada Bu lah konflik gitu ya. ya Iya. kayak gitu. Saya sampai hampir lumpuh. Mm, Oh berobat kemana? Kalau ke dokter ahli saraf katanya mm, saya kebanyakan gizi katanya, mm, macam-macam. iya. Tapi kan nggak bisa sembuh. Ada temen yang bilang, "Duh sana aja saya biasanya ke dokter Bambang, Mm, Yayasan Daun Sirih. mm, Udah saya ke sana, kata dokter, ibu ini apa namanya ya dikasih apa nih syarat atau apa? Ibu mm. cari aja kesembuhan ibu itu bukan dari obat ya Bu, tapi kesembuhan Eh, itu dari Allah ya Bu. heeh, Coba ibu amalin aja 100 kali Al-Fatihah heeh. sehari semalam. Ibu ngapain aja mau Oh, nyapu iya. boleh, sambil nyuci piring boleh, amalin deh 100 Mm, kali sehari. mm, Lumpuh ya Dut, kalau lumpuh itu kan berat mm, ya, nggak bisa jalan. Kalau jalan itu mesti pegangan gitu. Itu saya amalkan. 4 masalah besar bisa minggir sendiri tanpa marah-marah, mm, tanpa komplain, tanpa berantem. Ya sudah, setelah saya sakit ya ngamalin aja Al-Fatihah itu. Setelah itu selesai ya. Sudah lupa tuh ya, nggak mm, pakai Al-Fatihah lagi, oh lupa. Musuh sudah selesai mm, gitu kan. Tadi kalau penyakit ini mesti saya baca Al-Fatihah itu. mm, Terus, oh lah iya lah, kan harusnya gini loh, gitu loh mm. namanya. Kalau harusnya kan Eh, gini tuh ya. Oh namanya cenut-cenut kan inilah. Ya, yang ajar aku pressure cuma untuk diri sendiri kadang mm, lupa. iya. Betul. Kalau sakit itu gopoh, nggak tahu apa-apa gitu. Mm, Jadi gitu tadi. iya. Namanya nih saya batuk, minum obat pengen cepet ya. Mm, Belum batuk, sudah mau batuk aja. mm, Batuk minum obat batuk. Lah aku sampai 2 botol nggak iya. sembuh, malah terpuruk 4 hari empat hari itu tidak makan, Iya, tidak iya, minum, iya. tidak Karena tidur. batuk yang Ya kayak terus-terusan gitu. ya, terganggu. Ya baca Al-Fatihah, tenang loh. Enaknya ini minum Yakult kali ya. Ya minum Yakult 1 bisa sembuh tapi gimana gitu kan. Jadi Al-Fatihah itu memberi apa ya? Minta sama Allah diberikan petunjuk gitu kan. Bagaimana diberi jalan yang baik, yang Iya, lurus, yang benar sehingga nanti ketemu apa namanya obatnya, penyembuhnya itu apa dengan sesuatu yang sangat tidak masuk akal iya, iya, juga iya. gitu. Jadi itu bagaimana apa ya pemirsa nih ya kalau sakit jangan buru-buru kupuh itu apa ya? Kupuh Panik, itu Bu. panik Hmm, gitu kan. Jadi sudah baca Al-Fatihah dulu sambil mengerti maknanya, hmm, mengerti maknanya gitu. hmm, Sehingga nanti kan yang kayaknya gini gitu. hmm. Diberikan jalan seperti itu.
Ya, ini Nah, semua iya, Bu. ramuan turut. Ramuan ini pun juga dari Allah juga. Oh iya, iya. Loh, saya kan nggak sekolah Mm. apa-apa, Iya, iya, ya iya. kan. Tapi bisa membuat jamu seperti Mm-mm. ini dengan diagnosa ilmu akupuntur. Mm. Dengan karakter dari tanaman itu Mm. dikadoknya apa sih ya? Mm. Diketemukan gitu. Jadi pemainnya tadi, oh ini ototnya, Mm. dari karakter dari si Puyan. Iya. Oh ini daging itu otot itu Mm. punya limpa ya, limpa harus dikasih support. Itu kayak Oh ada yang ngasih tahu gitu aja, Bu ya? iya, ah, bukan nemu juga bacaan-bacaan bu tahu di mana Iya, gitu. iya. Oh lah, oh. Nah, harusnya cetak ya, mungkin ambil loto. Nah, akhirnya kan yang mempan juga. Iya, Akhirnya segalanya milik Allah yang iya. monggo aja gitu kan. Iya. Jadi bagaimana lestarikan juga tanaman ini karena ini milik Allah yang nggak mau mati-mati loh ini, nggak Iya. mati-mati loh. Ya dibuang-buangi terus ya tetap ada. Karena Allah sayang banget sama kita ya. Sehingga terus dihidupkan walaupun apalagi meniran ini. Mm. Alah, di mana-mana dibabati, dibuangi. Padahal ini ya antivirus, ya anti apa namanya tadi limbah kayak gitu. Ya, berarti kalau lihat pengalaman Ibu bagaimana peran apa Bu ya? Mungkin spiritual kali Bu ya, atau gimana Bu ya? Sehingga Ibu jadi tadinya bahkan dokter pun nggak tahu atau gimana gitu, terus ternyata ada jalan kesembuhan. Pertama kali kan ada pertanyaan besar di dalam Hmm. pikiran. Jadi manusia tuh ngapain Iya, iya, juga iya. kayak gini terus tahu mati gitu kan. Saking nggak tahunya gitu. Tapi itu terjawab Ya. bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah, untuk sholat gitu-gitu. Waduh, lah beribadah, lah saya nggak punya apa-apa. Lah saya beribadah gimana? Ya sholat ya sudah, cuman saya tidak punya apa sesuatu tambahan ya. Sunah-sunahnya nggak ada. Ya mohon sama Yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia yang berguna, Iya, menjadi manusia yang bisa berbuat sebaik-baiknya untuk iya, iya. sesama kayak gitu. Heeh. Itu cuma dari situ tadinya. Lah karena mintanya gitu, ya terus diarahkan, dikasih sakit, Mm-mm. mendapatkan Iya, cara menyembuhkan iya, supaya nanti iya, ditularkan. iya. Sakit, hampir lumpuh loh berat Nah, itu. ya, 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 Akhirnya Bu, ya ya, kayak ya. gitu. Sedekah iya, Heeh, apa iya. heeh. Ya mungut di mana-mana tuh ilmunya tuh. Jadi Hmm. bukan dari sekolah, bukan. Iya, Dari iya. mungut. Jadi kan Al-Fatihah menjadi andalan Oh, supaya iya, iya. diberikan jalan yang lurus, jalan diberi nikmat gitu kan. Bukan jalan yang kesesat ngabisin Iya, iya, duit ke dokter di segala macem, ya sembuh-sembuh ngabisin rumah, habis sembuh-sembuh lah keseringan malah kok sumur gitu aja sembuh ya gitu. Nah, ya memang harus habis dulu hartanya. Kayak gitu ya, sedekah juga penting karena tolak bala itu dari kecil ya dari ibu ya. Jadi kalau kemana-mana jangan lupa memberi sedekah supaya itu tolak bala kayak gitu itu saya. Jadi ya dengan apa sih Ruth, bukan pakai pikir ya. Iya, iya. Ya dengan ngalir gitu aja. Oh ternyata begitu aja. Jadi ternyata dengan berjalan gitu. Gitu, Ruth. Iya, Bu. Ini kasus yang Ibu sebutkan tadi sebenarnya emang lebih banyak ke ibu-ibu gitu, Bu. Ya, Gimana, Bu? sebetulnya nggak ke ibu-ibu aja ternyata di pedesaan nih. Aduh, bapak-bapak yang bekerjanya berat, mikul kayu, pekerjaan berat itu, ngarit, gitu-gitu ya, terdampak juga. Karena mungkin tadi saya tanya sama pembantu saya ya, karena biasanya di mana di ladang itu gimana ya, ngopi langsung makan, atau makan terus langsung ngopi, ya itu kan gitu. Ya mungkin dari pola makan ya, Dut, ya, namanya itu mungkin. Jadi juga dari yang apa yang dimakan. Kan yang dimakan itu di pedesaan sekarang sudah apa yang ada di sini namanya itu apakah bihun apa-apa komplit loh di desa yang walaupun pinggir hutan sudah ada. Jadi yang murah, yang enak, yang gampang, yang gampang tersedia. Nah, itu sudah konsumsinya itu sudah melupakan atau sudah males ya. Kalau bahasa Jawanya nyayur apa? Dengan bumbu dapur yang biasa itu, sehingga anti pencemaran, antioksidasi itu sudah tidak ada lagi, sehingga apa ya pencemaran di seluruh badan ya, kan pencemaran itu, sehingga badannya pegelinu nggak karu-karuan. Nah kalau dia mencari obat yang gampang di warung,
minum Karena yang warung. praktis-praktis, Bu. Ya, setelah minum di warung sembuh nih, tapi besok kumat lagi. Tadi akhirnya kan tadi ada cerita tadi borong apa obat warung tadi ya. Lah takutnya gagal ginjal karena tadi yang diatasi itu nyerinya tadi, tapi bukan masalahnya. Nah, bagaimana kalau pengetahuan ini aja ya yang membuat sakit yang luar biasa itu sampai lumpuh, sampai nggak bisa jalan hanya karena pola makan yang Iya, tadi iya, itu kan kasihan ya Iya, sebetulnya. iya. Jadi kan pesannya Bu ya, hati-hati mengambil apa keputusan tiap sakit beli obat warung. Ya, Gitu Bu ya. ya, Beli obat warung itu kan Bu, ya. kita hati-hati Bu ya. Insya Allah jangan ya. Iya. Lebih baik ya mungkin dari kesalahan-kesalahan pola makan yang tadi Bu ya. Ya, mudah-mudahan didengar ya. Iya. Jangan makan sambil minum Iya. manis. Atau Terus, jangan makan menjelang tidur. Gitu ya. Jangan makan minum setelah makan minum banyak. Juga. Ya itu aja. Itu aja ya sesederhana itu sebetulnya. Ya, 3 macam itu. Terus kalau emang butuh semacam obat ramuan ya gunakan ramuan yang alami Bu ya. Kayak tadi puyang laos nih teman-teman. Bahannya diingatkan lagi. Lempuyang kita pasti tahu semua. Lengkuas. Puyang ini. Iya. Ini puyang nih. Nah, lengkuas, laos atau laja, jahe sudah tahu pasti. Ini harus jahe merah nggak Bu? Nggak kan Bu ya? Enggak, jahenya aja. Jahe, kencur. Ya, kencur pasti tahu. Cikur kalau Sunda. Lalu kalau nggak ada ya sudah itu saja. Sereh, tambahin sereh. Oh, sereh. Ya, udah itu aja cukup. Seandainya tidak ada sambiloto. Oh ya. Tidak ada kumis kucing ini, ya nanti nggak bikin jamu kalau nggak ada ini repot ya. Oh jadi kalau hanya bahan-bahan yang tadi yang ada yang itu saja. Kalau sereh saya kira sih cukup mudah Bu, cukup mudah. Tapi kalau misalkan ya selengkapnya adalah ditambah sambiloto teman-teman nih. Sambiloto ini sudah dibahas khusus, ada videonya silahkan dicek sambiloto ini. Lalu kumis kucing sudah tahu semua. Meniran, nah. Meniran mungkin nanti ada pembahasan khusus. Pokoknya ini kalau Sunda meniran dia kayak putri malu, persis putri malu. Bahannya itu tinggal di, insya Allah nanti ada videonya teman-teman. Ada videonya bisa dilihat langsung, ditonton langsung videonya. Ya. Ke depan kalau ada. Ada pesan lagi tadi. Apa tuh Bu? Yang bagi yang sudah terlanjur minum obat. Oh iya, yang sudah terlanjur konsumsi obat banyak Bu ya, selalu jadi solusi sesaat. Iya, bukan sesaat kan, umpamanya kencing manis harus minum obat terus. Iya, hipertensi, gitu. yang gitu-gitu, yang selalu harus minum obat. Levernya sama ginjalnya harus disupport dengan pegagan sama temulawak meniran. Pegagan, temulawak meniran Bu ya. Oh, iya. Harus, nggak boleh nggak. Kalau nggak bisa gagal ginjal. Oh, iya. Karena beratnya obat yang Pegagan tahu ya kemarin ya ada ya. Iya Bu, iya. Ini berarti hampir apa ya kayak kesemutan itu juga tetap Bu ya. Semutan. Nah, ada juga ibu-ibu yang nganter anak sekolah suka naik motor pagi kan dia kadang-kadang semutan. Kalau semutan itu minum ini juga bisa atau diborehin dengan minyak. Banyak minyak, kita punya minyak urut. Pokoknya itu berarti dingin, angin Bu ya, angin dingin. Ya? Angin dingin lembab. Ya, angin dingin lembab. Oh ya. Balur Bu ya. Dibalur atau minumnya tadi. Iya, bisa minum ini juga. Oke, jahe dihangatkan. Ya nanti diajarin cara membuat minyak urutnya ya. Sama juga titik-titiknya ya kalau di tangan. Oh iya Bu. Saya tadi mau tanya untuk Ibu ingatkan itu. Ini ada nggak Bu? Pijat-pijat praktisnya Bu. Pijat praktisnya nih untuk yang kasus ini Bu. Yang untuk ini. Yang kalau kita ceritakan tadi. Kalau ini kan sakitnya kan menyeluruh kaki. Ya pokoknya dipijet ya mampunya aja. Oh iya. Kalau ibu sih nggak usah pakai dilancarkan pijet. Berarti gitu Bu ya. Kalau ini nggak pakai pijet. Oh gitu. Nggak pakai pijet. Lebih ke yang tadi Bu ya. Udah tadi terapi dengan minum ya itu saja udah udah hilang. Tapi kalau yang kesemutan ini ada ini juga ada pijetnya. Gitu. Karena ini kan dilakukan terus menerus. Karena dia mungkin ojek ibu-ibu ya, ibu-ibu yang betul, ojek, ini bisa terus menerus kena angin, itu ya ada diborehin minyak yang hangat, kemudian titiknya sama yang menguatkan tangannya bisa.
Ya, saya kira ini teman-teman semua, ini saya kira ini kasus yang sangat umum sekali Ya, terjadi, ya ya. banyak sekali, dan insya Allah ini Bu, ini manfaat banget nih Insya Bu. Allah. Tinggal pemirsa ini makanya Bu ya. Iya, mudah-mudahan mudeng gitulah. Iya, iya, iya. Insya Allah sih Bu, nanti kan kita tambah dengan cara buat ramuannya, Ya, insya gitu Bu. Allah. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Sekali Ya. lagi kita selalu pengen sekali mendoakan Ya. Ibu ini sehat Amin. selalu, supaya sehatnya ditularkan ke Ya, teman-teman semua Bu. ya mudah-mudahan yang sehat bukan ibu aja ya. Iyalah Bu. Pemirsa semua ya sehat. Kan Ibu sehat, walafiat. Ibu bagi-bagi informasinya Ya. Bu. Jadi sehat semua. Tapi kalau gitu, Bu. informasi ini mosok ya susah juga gitu Iya. kan. Males ya menjadi Iya. modal pertama itu orang adalah malas, Iya. nggak percaya, Heeh. repot, ya nggak bisa. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Insya Allah sama-sama. manfaat buat semuanya. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.